Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Anissa dengan NIM H540121108. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan uji ARIMA pada aplikasi Stata Data Time Series. Nah, pertama, aku udah siapin data time series-nya ini di Excel. Jadi yang aku gunakan itu Indeks Produksi Bulanan Industri Besar dan Sedang atau IBS tahun 2010 sampai 2022 dalam bentuk bulanan yaitu Januari sampai Desember 2010 sampai 2022. Nah, di sheet 2-nya ini udah aku siapin juga data indeksnya biar lebih simpel. Oke, pertama kita harus copy dulu datanya, data yang kita pakai. Nah, dalam data ini aku menggunakan indeks, jadi aku copy data indeks sampai paling bawah. Lalu copy dan selanjutnya buka aplikasi Stat. Lalu kita klik di bagian ini, data editor. Lalu kita klik kanan, paste, lalu variabel names. Oke, selanjutnya kita harus generate dulu untuk time-nya atau T. Di bagian comment ini, menu ini, kita ketik gen T sama dengan underscore N. Kita pencet enter. Bisa dilihat di bagian data editor ini, T-nya udah muncul. Lalu selanjutnya kita generate lagi new time-nya. Nah, gen, terus ketik new T. Sama dengan TM, dan karena data aku itu dari 2010 bulan Januari, berarti M1. Lalu tambah T minus 1. Pencet enter. Di bagian data editornya ini udah muncul juga untuk rute-nya, dan di sebelah kanan bisa kita ubah formatnya itu menjadi dalam bentuk monthly atau bulanan dan klik OK. Nah, ini udah muncul Nute 2010 M1 sampai 2022. Selanjutnya kita setting dulu Nute-nya ini di bagian komen lagi. Kita ketik T-set Nute. Lalu kita pencet enter. Nah, ini udah munculnya 2010 M1 sampai 2022 M12 data yang aku gunakan ini. Lalu selanjutnya mungkin kita lihat dulu plot dari data punya aku. Klik statistics. Terus di bagian time series kita pilih graphs, lalu klik line plots. Untuk bagian create kita pilih y variabelnya ini index karena data yang aku gunakan itu index. Klik accept, klik OK. Dan langsung muncul plots dari data 2010 sampai 2022, data indeks produksinya ini. Nah, untuk selanjutnya itu mungkin langsung aja diuji stasionaritasnya. Caranya kita klik lagi statistics. Lalu di bagian time series, kita pilih yang test, lalu augmented decay-fuller, unit root test. Di bagian variabel, pilih index, lalu OK. Ini langsung muncul ada test statistics, critical value 1%, 5%, dan 10%. Nah, di bagian level ini, test statistiknya itu masih lebih besar daripada critical value. Dan syarat stasioner itu kan tes statistiknya harus lebih kecil daripada critical value ya. Berarti data aku ini belum stasioner karena -2 masih lebih besar daripada -3. Dan bisa dilihat juga pada bagian p-value-nya ini masih 0,0731 yang artinya itu masih lebih besar daripada 0,05 yang artinya juga belum signifikan. Nah, selanjutnya itu uji stasioneritas pada first difference. Caranya kita klik yang default index ini dan di sebelum indeks kita ketik D, capital D, titik, lalu pencet enter. Nah, ini untuk bagian first difference-nya. Untuk test statistiknya itu udah lebih kecil daripada critical value. Bisa dilihat dari -17 yang lebih kecil daripada -3, -2, -2. Dan untuk p-value-nya ini juga udah 0,000 yang artinya itu lebih kecil daripada 0,05 yang artinya udah signifikan. Oke, selanjutnya untuk uh, cek arimanya itu sebelumnya kita cek dulu AR sama MA-nya. Kan arima, I-nya itu udah diketahui ya, karena stasionaritasnya itu di first difference, jadi I-nya itu 1. Nah, oke, untuk ngecek AR sama MA, kita pertama ketik AC, fungsi AC ini, atau fungsi autocorrelation,
lalu capital D titik index. Nah, AC ini, pencet enter ya. AC ini tuh untuk melihat MA-nya. Nah, di bagian sini kan udah terlihat ya. Jadi yang yang melampaui dari garis ini, lebih panjang daripada garis ini tuh ada di satu. Satu ini, berarti ordo untuk MA itu satu. Oke, selanjutnya kita cek lagi untuk AR-nya. Ketik PAC atau partial correlation, lalu D index. Pencet enter. Dan di sini udah muncul juga PAC atau untuk AR-nya. Ada yang melebihi garis itu ada satu, dua. Yang artinya ordo untuk si AR-nya ini dua. Kita udah dapat nih ya, AR-nya 2, MA-nya 1, dan I-nya 1. Berarti kita langsung di bagian komen ini langsung aja ketik Arima, lalu indeks, koma, Arima. Nah, AR-nya itu kan 2, I-nya 1, dan MA-nya 1. Tutup kurung, kita ketik 0. Pencet enter. Nah, ini bisa dilihat ya di bagian AR MA-nya ini, di bagian ini, itu belum signifikan. Atau masih di lebih dari 0,05. 0,492 kan masih lebih dari 0,05 yang artinya itu belum signifikan. Nah, karena di Stata ini kita harus trial and error, jadi untuk model 211 ini kan masih belum signifikan ya. Jadi kita trial untuk model yang lain. Nah, sebelumnya mungkin aku cek juga di bagian komen untuk stat IC-nya, pencet enter. Nah, ini diketahui AIC-nya itu segini, 1004 sekian. Lalu, karena kita ingin mencoba model lain, mungkin aku ingin mencoba model 111 di Arima ini. Pencet enter. Lalu di ARMA-nya ini udah dilihat ya kalau hasilnya itu udah 0,00022-nya yang artinya itu udah signifikan atau kurang dari 0,05. Dan untuk ngecek statnya juga di bagian komen ketik aja stat IC, pencet enter. Nah, ini AIC-nya itu 1002 yang artinya udah lebih kecil dari 1004 atau lebih kecil dari model yang 211 yang sebelumnya. Kita coba itu. Oke, jadi model yang akan aku gunakan itu model Arima 111. Untuk memforecastnya atau meramal, aku klik statistics, load time series, lalu setup and utilities, dan klik add observations to time series dataset. Karena aku ingin forecastnya itu 6 bulan ke depan, jadi aku ketik 6 aja di number of observations to add. Lalu klik OK. Ini udah muncul. Lalu selanjutnya aku klik statistics. Belum ya, sebelumnya ini di bagian komennya ini kita harus ketik dulu predict, lalu SC atau forecast index. Lalu Y dynamic dalam kurung TM dalam kurung lagi, karena aku datanya itu sampai 2022 bulan Desember atau M12 dan aku ingin meramal 6 bulan ke depan, berarti waktu yang pertama kali diramal itu 2023 bulan Januari atau M1. Tutup kurung lagi. Lalu kita pencet enter. Di bagian statistiknya ini, klik time series, lalu graphs, line plots. Di bagian create, untuk y variable, aku klik FC index atau forecast index, klik accept, klik OK. Nah, ini udah muncul plot forecasting
untuk 6 bulan ke depan. Nah, jadi keterangannya ini, untuk garis yang berwarna biru ini, itu garis yang masih belum di forecast, alias garisnya itu cuma sampai berujung di sini, di 2022 bulan Desember. Sedangkan aku ingin mempredik atau forecast untuk 6 bulan ke depan dari 2023 bulan Januari sampai 2023 bulan Desember. Ini di garis warna merah ini. Nah, ini kan garis warna merah ini kelihatan ya melebihi dari garis warna biru. Nah, mungkin segitu saja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.